Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di Medan sedang merebak sekali baliho yang bertuliskan tolak cawapres asam sulfat. Banyak loh menyebar di berbagai daerah, di berbagai tempat. TKN Prabowo Gibran ngamuk. Dia mengatakan, oh ini provokatif, ini masalah remeh, masalah ecek-ecek, lalu dibesar-besarkan. Apakah iya masalah remeh, masalah ecek-ecek, asam folat dan sulfat, apakah itu masalah ecek-ecek, masalah sepele? Dan kalau kejadian, misal ada ibu-ibu hamil nih ya, harusnya mengkonsumsi asam folat, lalu tiba-tiba mengkonsumsi asam sulfat, efeknya akan seperti apa? Remeh atau tidak? Ecek-ecek atau tidak? Silahkan jawab. Kan efek itu disesuaikan dengan materi. Ketika asam folat yang harus dimakan lalu memakan asam sulfat, efeknya akan seperti apa? Berbahaya atau tidak? Pembentukan tulang dan pembuatan aki baterai itu bukan sesuatu yang sepele. Namanya boleh beda dikit, tapi kalau kejadian ada ibu-ibu hamil, cari-cari tuh dia referensi untuk kemudian supaya bayinya sehat, tiba-tiba salah belinya asam sulfat, dia minumlah asam sulfat itu. Efeknya parah atau tidak? Ecek-ecek atau tidak? Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana menurut saya. Ini luar biasa. Kesalahan fatal. Bahkan kalau kemudian dipraktekkan di dunia nyata, itu bisa membunuh bayi. Harusnya makan asam folat menjadi asam sulfat. Parah efeknya, kematian efeknya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana juga. Menurut saya bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang sangat serius. Karena kalau kita kemudian dihubungkan dengan dunia fakta, kan itu ya, bayangkan aja lah. Untuk pembuatan aki, pembuatan baterai, diminum oleh ibu yang sedang hamil. Kan bahaya. Jadi seperti itu. Tapi kira-kira siapa tuh yang kemudian produksi massal banner di berbagai titik di Medan itu dipasangkan oleh siapa? Apakah oleh lawan politiknya atau seperti apa? Boleh jadi oleh lawan politiknya. Karena ini kemudian situasi politik. Lah pertanyaannya, masyarakat ini akan meresponnya seperti apa? Ketika lawan politik memanfaatkan kelemahan ucapan Gibran, kesalahan ucapan Gibran ini sebagai serangan empuk melawan Gibran. Apalagi sekarang itu diasumsikan bahwa Gibran itu memang lemah di dalam intelektual, lemah di dalam pengetahuan. Untuk membuktikan bahwa memang persepsi itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu susah loh. Susah. Kenapa? Karena kita belum menemukan fakta, apalagi di ruang perdebatan kita belum menemukan bahwa saudara Gibran itu memang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena di dialog beberapa kali diundang, digabungkan dengan cawapres-cawapres yang lain, itu tidak hadir di dialog Muhammadiyah untuk menguji visi misi capres dan cawapres tertentu. Juga kemudian Gibran tidak datang, kan itu ya. Padahal itu untuk ujian, diuji tuh oleh Muhammadiyah, nggak datang. Kemarin ada stasiun televisi yang mengundang ketiga cawapres, hanya Gibran yang tidak datang. Jadi kemudian fakta-fakta lalu disandingkan dengan asumsi publik,
ini klop. Masalahnya itu. Jadi dalil apa untuk membantah bahwa Gibran itu kurang di dalam intelektual? Dalilnya apa? Coba sebutkan dalil untuk membantah bahwa Gibran itu memang kurang di dalam wawasan. Dalilnya apa? Buktinya apa? Buktinya apa? Apakah kemudian ini berpengaruh kepada masyarakat keseluruhan? Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Karena kalau kaum menengah ke atas yang memahami ini, sementara di bawah, ini boleh jadi nggak memperhatikan sama sekali urusan-urusan kayak gini. Tapi kewajiban kita sebagai kaum intelektual yang memahami berbagai macam persoalan, terangkanlah kepada masyarakat. Kewajiban itu. Itu kewajiban. Jadi saya menginginkan, siapa saya, tapi mudah-mudahan benar keinginan saya, untuk kemudian masyarakat itu memilih calon pemimpinnya dengan landasan dalilnya kuat. Kenapa kita memilih A? Karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, segala macam. Misalnya itu kan. Punya dalil kuat. Termasuk kenapa saya tidak mau memilih ini karena A, B, C, D, E, F, G. Itu. Sebelum tim Ganjar Pranowo, Bapak Ganjar Pranowo, buzzer Ganjar mungkin Pranowo, Ketua Umum PDIP melakukan agresi penyerangan secara masif di dalam statement-statementnya, bagi saya pribadi nyaris nih, hanya Ganjar dan Mahfud lah yang menurut saya layak sekali untuk dipilih. Tidak ada celah nyaris. Tetapi karena melakukan penyerangan yang brutal, Ketua Umum PDIP mulai menyerang secara brutal. Bapak Ganjar statement-statementnya mulai menyerang secara brutal. Tim-tim kampanyenya mulai menyerang secara brutal. Pendukung Ganjar di medsos, kalau tidak mau dikatakan buzzer ya, mulai menyerang secara brutal. Nah, ini kesalahannya di sini. Menurut saya, hanya itu dalil untuk kemudian masyarakat pendukung Jokowi tidak memilih Ganjar. Menurut saya hanya itu. Penyerangan yang keterlaluan. Lalu kemudian dalil kenapa tidak mau memilih Prabowo dan Gibran, oh jelas ada. Ya kita kemudian tinggal timbang-timbang aja, karena kan kewajiban kita tetap untuk memilih nih. Kewajiban kita tetap memilih. Jadi saran saya, pilihlah orang yang kesalahannya sedikit, kebaikannya banyak. Jangan memilih orang yang kebaikannya sedikit, kesalahannya banyak. Pokoknya kalau kemudian Ganjar nih tidak ada metode penyerangan, itu saya kira celah untuk kemudian pendukung Jokowi itu tidak memilihnya. Dan itu kesalahan fatal, luar biasa dari Ganjar dan tim-timnya. Menurut saya itu. Jadi sekarang pendukung Jokowi itu punya dalil untuk tidak memilih Ganjar. Kemarin-kemarin sebelum ada penyerangan, pendukung Jokowi nyaris tidak punya dalil untuk tidak memilih Ganjar. Sekarang mereka menjadi punya dalil. Ya, saya kritik keduanya kan, fair kan? Fair dong. Jadi saya milih siapa? Yang jelas tidak milih Anies. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.